Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara, ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena menyebarkan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan ya, supaya kita tahu jalan kebenaran dari Tuhan. Nah, sekarang saya akan membahas kitab suci yang ketiga yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Isa, yaitu kitab suci Injil ya. Kita harus tahu ya, kitab suci Injil oleh Tuhan diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis, Palestina sewaktu Nabi Isa mau sembahyang ke Baitul Maqdis, Palestina ya atau Sam. Kalau dulu Sam ya itu Palestina. Dan sewaktu Nabi Isa mau sembahyang, maka turunlah wahyu dari Tuhan melalui suara gemuruh dan cahaya warna putih, yaitu suara gemuruh teh ilmu-ilmu kebenaran dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai kitab suci yang ketiga ya. Dan pada saat itu Nabi Isa pun menerima kitab suci tersebut dan dibaptisnya juga Nabi Isa di Baitul Maqdis. Jadi dibaptis itu setelah Nabi Isa menerima kitab suci selama 40 hari 40 malam dan beliau menulisnya dalam bahasa Palestina. Jadi kitab suci Injil dalam bahasa Palestina karena Nabi Isa yang menerima kitab suci Injil di Baitul Maqdis Palestina dan ditulis oleh bahasa Palestina dan ditulis oleh Nabi Isa di pelapah kurma. Zaman dulu kan kurma ya, jadi ditulis di pelapah kurma oleh Nabi Isa dalam bahasa Palestina. Dan kitab suci Injil itu disebutnya Nasrani, artinya naskah dari Rob yang bercahaya. Jadi Injil itu naskah atau firman dari Tuhan yang bercahaya ya. Artinya Nasrani itu naskah dari Tuhan, naskah dari Rob yang bercahaya, yaitu ilmu-ilmu dari Tuhan, jalan kebenaran dari Tuhan kepada Nabi Isa untuk umat Nabi Isa, yaitu Nasrani. Dan Nabi Isa menyebarkannya di negara Amerika, jadi menerimanya di Baitul Maqdis Palestina, tetapi disebarluaskan oleh Nabi Isa di negara Amerika. Jadi Injil ya yang diterima oleh Nabi Isa itu naskah dari Rob yang bercahaya. Dan di dalam Injil pun sama, ada bab ketauhidan kepada Tuhan Sang Pencipta, ada akhlak-akhlak yang mulia, yaitu akhlak-akhlak yang terpuji yang di dalam kitab Injil ajaran cinta kasih, yaitu cinta kasih ya dalam Injil itu, yaitu hukum dalam berumah tangga, hukum dalam perkawinan, ada kan caranya hukum kerumah tanggaan sama ya dalam hukum kerumah tangga dalam Toret, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Quran pun sama ya. Harus lelaki wajib memberi nafkah lahir batin kepada istri, istri wajib melayani suami lahir batin. Hukum dalam ketetanggaan harus baik kepada tetangga walaupun tidak seagama ya, walaupun bukan saudara. Hukum dalam pemerintahan, pemerintah wajib mengayomi rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari bahaya kelaparan, dari huru-hara yang meresahkan, dan dari bahaya pembunuhan dan menjaga kedaulatan nusa negara dan bangsa itu semua di dalam kitab suci ya. Sama ya hukum pemerintahan, hukum pengadilan, hukum kerumah tanggaan, ketetanggaan dan sebagainya di dalam Injil pun sama yaitu ajaran kasih, cinta kasih ya. Jadi dan Nabi Isa pun menyebarkannya di negara Amerika yaitu di negara Amerika ya. Dan Nabi Isa di dalam kitab Injil disebutnya Tuhan Yesus Kristus anak Bapa Allah. Artinya wakil Tuhan. Jadi yang disebut Tuhan Yesus Kristus anak Bapa Allah itu bukan Tuhan, tetapi wakil Tuhan yang diberi ajaran kebenaran dari Tuhan untuk disebarluaskan kepada umatnya yaitu Nasrani ya. Dan di dalam kitab Injil ya yang disebut Tuhan disebutnya Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus anak Bapa Allah artinya wakil Tuhan. Jadi bukan anak Allah ya. Jadi Nabi Isa atau Tuhan Yesus itu bukan anak Allah tetapi wakil Tuhan atau utusan ya yang menyebarkan kitab suci Injil ya. Jadi di dalam kitab Injil pun disebutnya Tuhan, disebutnya Allah ya. Dan yang membawa ajaran kebenaran dari Tuhan yaitu Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus yaitu wakil Tuhan. Dan di dalam kitab suci Injil
menyembah kepada Tuhan seminggu sekali, yaitu ke gereja dengan cara bernyanyi nyanyian rohani, muji-muji kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada Bunda Maria sebagai ibunda Tuhan Yesus, yaitu Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun menyebarkannya di negara Amerika ya, sampai banyak murid ya. Tetapi ada murid yang berhati dengki kepada Nabi Isa dan ingin membunuh Nabi Isa dengan secara disalib. Dan akhirnya yang akan membunuh Nabi Isa pun akhirnya dirinya sendiri yang disalib dan wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu Yudas ya. Sedangkan Nabi Isa sendiri, yaitu Tuhan Yesus, kembali lagi ke Palestina sampai ruh dan jasadnya diangkat ke langit oleh Tuhan ya, kita harus tahu. Dan umat Nabi Isa atau Tuhan Yesus Kristus anak Bapa Allah disebutnya Nasrani. Dan siapa umat Nabi Isa mengamalkan isi kitab Injil yang di dalam Injil ada tata cara menyembah kepada Tuhan, tata cara berakhlak baik kepada sesama yang disebut ajaran cinta kasih, akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus anak Bapa Allah itu sebagai juru selamat itu membawa ajaran kebenaran dari Tuhan, yaitu Injil. Dan siapa penganut Injil mengamalkan kitab suci Injil, maka akan dijadikan juru selamat atau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau umat Nasrani tidak mengamalkan isi kitab Injil, tidak akan Tuhan Yesus untuk menyelamatkannya ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus anak Bapa Allah atau menjadi juru selamat itu membawa ajaran kebenaran dari Tuhan Sang Pencipta untuk umatnya. Dan di dalam kitab Injil pun Tuhan disebut Allah, dan setelah kematian di dalam Injil disebutnya hari keabadian menuju Tuhan. Jadi kalau sudah meninggal, umat Nasrani ya sudah meninggal akan menuju hari keabadian menuju Tuhan ya, kita harus tahu. Dan semua di dalam kitab suci maupun Toret maupun Jabur maupun Injil, semua akhlak-akhlak yang baik semua ada dan harus dijalani. Kalau tidak menjalani, walaupun penganut Toret, penganut Jabur, penganut Injil, kalau tidak menjalani isi kitab masing-masing yang semuanya ada akhlak-akhlak yang terpuji kepada makhluk ciptaan Tuhan khususnya manusia, kalau tidak menjalankannya maka bagiannya neraka. Kalau menjalankannya isi kitab suci masing-masing, maka bagiannya surga atau keriduan Tuhan, menuju keriduan Tuhan ya. Nah, inilah ya kitab suci yang ketiga, yaitu Injil yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Isa, yang di dalam Injil Nabi Isa disebutnya Tuhan Yesus Kristus anak Bapa Allah atau wakil Tuhan yang akan menjadi juru selamat bagi umat Nasrani. Jadi juru selamat itu membawa ajaran kebenaran dari Tuhan yang harus dijalani oleh Nabi, oleh umat Nasrani. Kalau tidak menjalankan ajaran Injil tidak akan selamat ya dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.